Apakah di dunia ini orang yang kita percaya belum tentu bisa benar-benar dipercaya, dan orang yang kita anggap salah juga belum tentu dirinya salah. Keadaan ini membuat diri kita terperangkap dan sangat menyakitkan. Kisah nyata ini berjudul Kutukan dari Perias Pengantin di Pernikahanku. Kisah ini dimulai dari calon ibu mertua Kinan yang ingin membantu mengurus pernikahan mereka. Bahkan ibunya akan mengizinkan Perias untuk pernikahannya. Setelah dirias oleh Emma, pekerja salon di salon mamahnya, Kinan malah mengetahui kalau Emma adalah mantan dari Atar. Iya, yang saya tahu sih begitu. Pengantin ceweknya kira-kira tahu nggak ya? Emma. Iya, Mak. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, tapi tolong jawab jujur ya. Ada apa ya, Mbak? Apa kamu benar mantannya Mas Atar? Untuk apa bahas ini ya, Mbak? Aku cuma pengen tahu. Tapi tolong kamu jawab dengan jujur. Iya, Mbak. Calon suami Mbak emang mantan pacar saya. Tapi kita udah lama putus karena udah nggak cocok lagi. Saya di sini murni cuma bantu merias Mbak aja. Tapi apa kamu masih cinta sama Mas Atar? Nggak sama sekali. Aku terpaksa bohong. Aku nggak bisa bicara perasaanku ke dia. Gimanapun dia itu calon istri Mas Atar. Aku harus jaga perasaannya juga. Tiba-tiba saja, ketika ingin memulai hijab kabul, wajah Kinan tiba-tiba merasa panas dan tampak kemerahan. Apa mungkin ini semua ulah Emma? Lebih parahnya lagi ketika dibawa ke RS, wajah Kinan mengalami iritasi akibat zat berbahaya yang terdapat dari make up yang dia pakai. Mengetahui hal itu, mereka semua langsung menyalahkan Emma. Mimin sendiri jadi heran kenapa Emma masih gak mau mengakui kalau ini semua kesalahan dia. Walaupun sudah dihukum masuk di penjara, dia tetap tidak mau mengakuinya. Bisa kamu berpanjang diri. Mak, kamu celakain ibu saya. Jangan bikin keributan di sini, Bu. Kalau ibu tidak bisa ikuti peraturan di sini, silakan ibu keluar dari sini. Ayo, Mbak. Emma, di hasil pemeriksaan itu sudah terbukti ada zat kimia di alat makeup kamu. Aku gak nyangka deh, kok kamu bisa tega ya sama Kinan? Aku nggak salah. Aku nggak lakuin semua tuduhan itu. Aku berani sumpah aku nggak ngapa-ngapain dia. Kinan yang melakukan operasi untuk wajahnya malah membuat dirinya semakin histeris. Kinan tidak terima dengan wajahnya. Untung aja Atar menemani Kinan selalu. Aku mencintai kamu apa adanya. Apapun yang terjadi sama kamu, wajah kamu seperti apa, aku tetap menikahin kamu. Di hari pernikahannya, Kinan, Atar, dan keluarganya malah mengetahui kalau penjara Emma terbakar dan Emma menjadi salah satu korbannya. Seram sekali, Besti. Tiba-tiba Kinan mendengar suara perempuan sampai dia ketakutan. Siapa-siapa? Ternyata, Besti, Emma bukan dinyatakan meninggal, tetapi dia melarikan diri. Bahkan yang lebih mengagetkannya, selama ini Emma tinggal di gudang rumah mereka. Berarti Emma lah yang meneror Kinan. Dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinan yang menemani Atar ke acara kantornya jadi membuat dirinya malu karena wajahnya. Mimin jadi kasihan dengan Kinan. Harusnya aku nggak usah ikut nggak sih ke acara ini?
Kamu jadi diomongin sama teman-teman kamu karena wajah aku kayak gini. Buat aku, kamu yang paling cantik. Aku ambilin minum ya. Sejujurnya sih aku malu. Kalau aja nggak harus berpasangan, nggak akan aku ngajak Kinan. Oh Besti, Kinan lagi-lagi melihat sosok misterius yang menakutkan dirinya. Tapi hanya dirinya yang takut. Gak hanya Kinan yang mengalami teror tangisan perempuan itu, tapi ibu mertuanya juga. Dan masih saja Besti, teror itu makin menakutkan. Jadi memikirkan Atar yang menjadi aneh. Atar yang selalu pulang malam membuat Kinan bingung. Loh Besti, kenapa Atar menjadi berubah? Bahkan Kinan malah dibentak oleh dirinya. Kamu kan pasti juga capek seharian ngurus rumah. Nggak usah. Enggak mas, aku nggak capek. Aku beneran bisa kok kalau misalkan cuma pijat aja. Aku bilang enggak. Akibat perubahan Atar membuat Kinan bercerita ke sahabatnya. Dan betapa kagetnya Besti, Kinan menemukan anting sahabatnya di baju Atar. Tak hanya itu Besti, Atar tidak ada di kantor. Bahkan Atar malah ada di rumah sahabatnya. Betapa jahatnya Atar dan sahabatnya. Mimin gak tega dengan Kinan. Tetap bener kan mas, dugaan aku selama ini? Kamu udah duain aku. Dan kamu duain aku sama sahabat aku sendiri mas. Ibunya yang mengetahui kelakuan Atar membuat dirinya sangat marah. Bu, tapi ini murni bukan kesalahannya Mas Atar, Bu. Ini lebih ke aku. Karena luka di wajahnya Kinan, jadi Mas Atar tuh nggak leluasa untuk menghadiri acara kantor ataupun undangan dari bosnya. Dan ini tuh bisa menghambat karirnya Mas Atar. Itu bukan alasan. Mimin terharu melihat perubahan Atar kepada Kinan yang jadi semakin baik. Semoga mereka tetap akan begitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba Atar seperti berubah lagi kepada Kinan? Untung aja ibunya menenangkan dia. Oh Besti, Kinan mendapatkan pesan misterius yang berisikan Atar dengan wanita lain. Siapakah dia Besti? Yang jelas perempuan itu bukan Nadia. Tapi siapa ya dia? Rasa penasaran Kinan membuat Kinan cari tahu handphone Atar. Tapi belum selesai, Kinan lagi-lagi malah melihat teror sampai dirinya menjadi takut. Setiap Kinan yang ketakutan, Atar malah menjadi emosi. Yang kamu ini apaan sih? Hah? Kamu bilang apa teriak-teriak? Emang gak ada apa-apa, itu kamu lihat gak ada apa-apa. Aku besok kerja pagi. Kalau kamu begini terus setiap malam, aku gak bisa tidur. Gimana aku mau kerja besok? Aku tidur kamar satu lagi aja. Besti, Kinan menangkap Atar yang sedang telepon mesra. Udah pasti itu adalah perempuan yang menjadi selingkuhan Atar. Iya sayang. Dan benar kan Besti, Kinan juga menangkap Atar yang sedang bertemu dengan selingkuhannya. Betapa jahatnya Atar sudah melakukan ini dengan Kinan. Dasar kamu wanita gak tahu diri. Kamu stop ya, stop. Aku gak mau putusin. Aku jatuh cinta sama dia. Kamu harus pilih salah satu. Kamu harus pilih aku atau kamu pilih dia. Aku pilih dia. Daripada pertahanan pernikahan kita. Kamu, kalau bercermin,
kerasa risih kan? Sekarang coba deh kamu lihat, kamu sama Anita itu berbeda jauh. Mimin gak tega dengan omongan jahat Atar kepada Kinan. Bahkan Atar hanya membiarkan melihat Kinan yang ingin pergi. Benar-benar di luar nalar, Besti. Atar sudah nekat membawa pacarnya ke rumah. Untung aja sang ibu membela Kinan. Ya ampun, pas gitu, Besti. Kinan yang ada kebutuhan ke rumah Atar malah bertemu Anita dan Atar. Benar-benar di luar nalar. Ini lagi, Besti. Karena Atar yang sulit menghubungi Anita, dia malah menyalahkan Kinan. Loh Besti, kenapa aneh sekali ini? Tiba-tiba Anita datang ke rumah Kinan dengan kondisi tidak baik-baik aja. Baru juga Atar ingin mengantarkan Kinan pulang, tiba-tiba mereka malah menemukan sosok misterius yang akan menyakiti Anita. Betapa kagetnya Mimin. Kalau ibu mertua Kinan lah yang mencelakai Anita, Besti. Ibu? Ibu? Ya ampun, Besti. Mimin benar-benar gak nyangka kalau ini semua ulah sang mertuanya. Mertuanya itu yang telat melukai Kinan, Besti. Akhirnya Atar dan Kinan akan berpisah. Dulu aku kira perbuatan aku yang dulu sudah gagal untuk membuat mereka berpisah. Akulah yang menukar alat makeup Emma yang akan dipakai untuk merias wajah Kinan di pernikahan. Sampai akhirnya wajah Kinan rusak. Dan gara-gara wajah Kinan rusak, Atar berkhianat sampai 2 kali. Dan yang terakhir, mereka benar-benar akan berpisah. Jadi selama ini ibu pelakunya? Ibu yang udah bikin wajah Kinan rusak? Bahkan Anita lah orang yang gak terima karena Emma meninggal. Ini semua karena ulah ibunya. Atar dan Kinan merasa bersalah dengan Anita. Dan semoga setelah ini mereka semua bisa memulai kehidupannya lebih baik.